Halo, perkenalkan nama saya Teti Ayunita Barani. Saya dari kelas 5BM 1R jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce, marketplace, online shop, beserta contoh dan perbedaan dari beberapa aspek. Yang pertama adalah e-commerce. E-commerce adalah konsep yang lebih luas yang mencakup semua aktivitas jual beli barang atau jasa melalui internet. Online shop adalah salah satu bentuk dari e-commerce. E-commerce tidak hanya sebatas transaksi, tetapi juga mencakup seluruh proses bisnisnya, seperti pemasaran, manajemen inventaris, dan layanan pelanggan yang dilakukan secara digital. Istilah e-commerce seringkali digunakan untuk menyebut sebuah bisnis yang menjual produknya secara online melalui website resmi. Contoh e-commerce adalah Upwork, Freelancer, LG.com, Shopify, atau BigCommerce. Selanjutnya adalah marketplace. Marketplace adalah platform atau website pihak ketiga yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai penjual atau seller untuk menjual produk mereka kepada pembeli. Dalam marketplace, penjual tidak perlu membuat toko online sendiri dari awal karena platform sudah menyediakan semua infrastruktur yang dibutuhkan. Marketplace bertindak sebagai perantara, menyediakan platform, sistem pembayaran, dan keamanan transaksi, sementara penjual bertanggung jawab atas produk, harga, dan pengiriman. Contohnya adalah Tokopedia, Shopee, Amazon. Yang ketiga adalah online shop. Toko online adalah sebuah toko virtual yang dibuat oleh individu atau perusahaan untuk menjual produk atau jasa mereka secara langsung kepada konsumen melalui internet. Sifatnya biasanya lebih personal dan terfokus pada satu merek atau jenis produk tertentu. Online shop dapat dibangun menggunakan berbagai platform, mulai dari media sosial seperti Instagram atau Facebook, hingga website sendiri yang dibuat oleh CMS, Content Management System, seperti WordPress atau Shopify. Contohnya adalah Tokopedia, Shopee, Blibli, Binika, dan Orani. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara e-commerce, marketplace, dan online shop dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek biaya. E-commerce, biaya yang dibutuhkan cenderung lebih tinggi. Anda harus membayar biaya pengembangan website, hosting, domain, dan biaya lainnya. Membangun situs e-commerce memerlukan investasi awal yang signifikan. Biaya ini mencakup pengembangan website, hosting, dan pemeliharaan. Selain itu, pemilik e-commerce harus mempertimbangkan biaya pemasaran seperti iklan digital, SEO, dan kampanye email. Biaya ini biasanya bervariasi tergantung pada skala bisnis dan strategi pemasaran yang diterapkan. Marketplace, biaya yang dikeluarkan relatif rendah, bahkan ada yang gratis. Anda hanya perlu membayarkan biaya administrasi atau komisi atas penjualan. Marketplace biasanya tidak memerlukan biaya pendaftaran untuk penjual, sehingga memudahkan banyak orang untuk memulai. Namun mereka mengenakan biaya komisi per transaksi yang bervariasi, yang biasanya berkisar antara 5% hingga 20%, tergantung pada platform dan kategori produk. Selain itu, ada kemungkinan biaya tambahan untuk fitur premium seperti iklan berbayar atau promosi produk. Selanjutnya adalah online shop. Biaya yang dikeluarkan relatif rendah jika Anda membuat toko online sendiri menggunakan platform seperti Shopify atau Wix. Anda hanya perlu membayar biaya langganan bulanan. Biaya membuat online shop di platform media sosial atau menggunakan platform e-commerce yang sudah ada seperti Shopify atau WooCommerce bisa lebih rendah. Banyak platform menawarkan paket gratis atau biaya bulanan yang terjangkau. Namun, jika ingin meningkatkan visibilitas, pemilik online shop mungkin perlu mengeluarkan biaya untuk iklan berbayar di media sosial. Aspek yang kedua adalah tingkat kesulitan pembuatan. E-commerce tingkat kesulitan pembuatan relatif tinggi. Anda harus memiliki keahlian dalam menggunakan web atau menyewa pengembang untuk membuat website dari nol. Membangun situs e-commerce memerlukan keterampilan teknis yang lebih tinggi. Pemilik bisnis harus memahami cara membangun dan mengelola website, termasuk pengeluaran sistem pembayaran, manajemen inventaris, dan keamanan data. Proses ini bisa memakan waktu dan memerlukan investasi dalam pengembangan perangkat lunak. Marketplace, tingkat kesulitan pembuatan relatif rendah. Anda hanya perlu mendaftar dan mengisi data toko dan produk Anda. Bergabung dengan marketplace biasanya sangat mudah.
Proses pendaftaran seringkali hanya memerlukan beberapa langkah sederhana, dan banyak marketplace menyediakan panduan untuk membantu penjual baru. Penjual tidak perlu khawatir tentang pembayaran teknologi atau pemeliharaan situs. Online shop, tingkat kesulitan pembuatan relatif rendah. Anda dapat menggunakan platform yang sudah ada dan tinggal mengatur toko Anda sendiri. Pembuatan online shop di platform media sosial relatif mudah dan cepat. Banyak platform menyediakan template yang dapat disesuaikan sehingga pengguna tanpa pengalaman teknis dapat membuat toko online. Namun, meskipun mudah, pemilik harus tetap memperhatikan pengaturan yang baik untuk menarik pelanggan. Selanjutnya adalah yang ketiga, aspek jenis barang. E-commerce, jenis barang yang dijual relatif terbatas sesuai dengan spesialisasi toko. E-commerce biasanya fokus pada produk dari satu merek atau perusahaan. Ini memungkinkan pemilik untuk mengontrol kualitas produk dan pengalaman pelanggan. Namun, variasi produk mungkin lebih terbatas dibanding dengan marketplace karena semua produk berasal dari satu sumber. Marketplace, jenis barang yang dijual sangat beragam, dari berbagai kategori dan penjual. Marketplace menawarkan berbagai jenis barang dari banyak penjual, menciptakan ekosistem yang kaya dengan variasi produk. Konsumen dapat menemukan hampir semua jenis produk, dari berbagai fisik hingga digital dalam satu platform. Ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membandingkan harga dan produk dari berbagai penjual marketplace. Online shop, jenis barang yang dijual relatif terbatas sesuai dengan spesialisasi toko. Online shop dapat menjual berbagai jenis produk, tetapi seringkali dalam skala yang lebih kecil dan lebih terfokus pada tertentu. Misalnya, seorang penjual mungkin hanya menjual produk handmade atau barang-barang khusus yang tidak tersedia di marketplace besar. Selanjutnya adalah aspek promosi. E-commerce, promosi harus dilakukan sendiri oleh pemilik toko, seperti melalui media sosial, iklan berbayar, atau SEO. Pemilik e-commerce memiliki kebebasan di dalam merancang strategi promosi. Mereka dapat menggunakan berbagai teknik pemasaran seperti SEO dan iklan berbayar, pemasaran konten, dan kampanye email. Dan mereka dapat menggunakan berbagai teknik pemasaran seperti SEO, iklan berbayar, pemasaran konten, dan kampanye Gmail. Ini kemungkinan mereka untuk menargetkan audiens yang lebih spesifik dan membangun merek yang kuat. Marketplace, promosi dapat dilakukan melalui fitur yang diadakan oleh marketplace itu sendiri, seperti iklan internal, diskon, atau promo khusus. Marketplace sering menyediakan fitur iklan dan promosi untuk penjual, tetapi promosi ini lebih terpusat dan bergantung pada kebijakan platform. Penjual dapat memanfaatkan promosi yang disediakan oleh marketplace, tetapi mereka juga harus bersaing dengan banyak penjual lain yang menawarkan produk yang serupa. Online shop, promosi harus dilakukan sendiri oleh pihak toko, seperti melalui media sosial, iklan berbayar, atau SEO. Promosi di online shop seringkali dilakukan melalui media sosial. Pemilik dapat menggunakan konten visual, interaksi langsung, dan kampanye iklan berbayar untuk menarik perhatian konsumen. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan. Selanjutnya adalah aspek persaingan. E-commerce, persaingan cenderung lebih rendah karena Anda menjual produk sendiri. Di e-commerce, persaingan lebih terfokus pada visibilitas di mesin pencari dan diferensi produk. Pemilik e-commerce harus berusaha untuk membedakan merek mereka dari pesaing dan menarik perhatian konsumen melalui strategi pemasaran yang efektif. Marketplace, persaingan sangat tinggi karena banyak penjual yang menjual produk yang serupa. Persaingan di marketplace sangat kuat karena banyak penjual menawarkan produk yang serupa. Hal ini mendorong penjual untuk bersaing dalam hal harga, kualitas, dan layanan pelanggan. Penjual yang dapat memberikan nilai lebih kepada konsumen akan lebih berhasil. Online shop, persaingan cenderung lebih rendah karena Anda menjual produk Anda sendiri. Persaingan di online shop lebih terbatas pada niche tertentu. Meskipun ada banyak akun lain di media sosial, pemilik online shop dapat membangun audiens yang setia dengan menawarkan produk unik dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya ada aspek jumlah penjual. E-commerce tergantung pada strategi pemasaran dan kualitas produk. Jumlah penjual di e-commerce tergantung pada strategi pemasaran dan daya tarik produk yang ditawarkan.
Pembeli e-commerce berhasil menarik perhatian konsumen dan membangun merek yang kuat, mereka dapat mencapai volume penjualan yang signifikan. Marketplace. Potensi penjual lebih tinggi karena jangkauan pasar lebih luas. Marketplace memiliki potensi penjual yang lebih tinggi karena banyaknya penjual dan variasi produk yang ditawarkan. Konsumen cenderung lebih suka berbelanja di marketplace karena mereka dapat menemukan banyak pilihan dalam satu tempat. Online shop tergantung pada popularitas media sosial dan strategi promosi. Jumlah penjual di online shop bisa bervariasi, meskipun potensi penjualan mungkin lebih rendah dibandingkan marketplace. Pemilik online shop dapat mencapai kesuksesan dengan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan menawarkan produk yang unik. Selanjutnya ada aspek kepercayaan. E-commerce, kepercayaan dibangun melalui reputasi merek dan kualitas produk. E-commerce membangun kepercayaan melalui branding yang kuat, testimoni pelanggan, dan kebijaksanaan pengambilan yang jelas. Pemilik e-commerce harus memastikan bahwa mereka memberikan pengalaman pelanggan yang baik dan membangun reputasi yang positif. Marketplace, kepercayaan dibangun melalui reputasi marketplace dan ulasan pelanggan. Marketplace membangun kepercayaan melalui reputasi platform dan sistem ulasan dari pembeli. Konsumen merasa lebih aman berbelanja di marketplace karena mereka dapat melihat ulasan dan peringkat penjual sebelum melakukan pembelian. Online shop, kepercayaan dibangun melalui interaksi dengan pelanggan dan reputasi di media sosial. Kepercayaan online shop dibangun melalui interaksi langsung dengan pelanggan dan transparansi dalam komunikasi. Meskipun mungkin lebih sulit dibandingkan dengan marketplace dan e-commerce, pemilik online shop dapat membangun kepercayaan dengan memberikan layanan pelanggan yang responsif dan berkualitas. Selanjutnya ada aspek kesetiaan konsumen. E-commerce keterlibatan konsumen cenderung lebih personal dan langsung dengan pemilik toko. E-commerce lebih mudah membangun kesetiaan konsumen karena fokus pada merek dan pengalaman pelanggan yang konsisten. Dengan memberikan produk berkualitas dan pelayanan pelanggan yang baik, pemilik e-commerce dapat mendapatkan bisnis pelanggan yang setia. Marketplace, keterlibatan konsumen cenderung lebih impersonal karena interaksi langsung dengan penjual tidak selalu terjadi. Kesetiaan konsumen di marketplace lebih sulit dibangun karena banyaknya pilihan yang tersedia. Namun, penjual dapat membangun hubungan dengan pelanggan melalui layanan yang baik dan pengalaman berbelanja yang memuaskan. Online shop, interaksi bisa lebih personal melalui media sosial. Kesetiaan konsumen di online shop dapat dibangun melalui interaksi yang personal dan penawaran khusus. Pemilik online shop dapat menciptakan program loyalitas atau memberikan diskon kepada pelanggan tetap untuk mendorong kesetiaan. Dan yang terakhir adalah aspek data. E-commerce, pemilik toko memiliki kendali penuh atas data konsumen, seperti riwayat pembelian, referensi, dan informasi pribadi. E-commerce hanya memiliki data dari satu penjual yang membatasi analisis yang dapat dilakukan. Namun, pemilik e-commerce dapat melakukan analisis mendalam tentang perilaku pelanggan mereka sendiri yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategi. Marketplace, data konsumen dikelola oleh marketplace dan penjual hanya dapat mengakses data relevan dengan transaksi. Marketplace memiliki akses ke data dari banyak penjual dan pembeli yang dapat digunakan untuk analisis pasar yang lebih luas. Data ini membantu marketplace dalam memahami tren konsumen dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Online shop, data terbatas pada informasi yang diberikan oleh pelanggan di media sosial. Online shop juga memiliki data dari satu penjual, tetapi dapat mengumpulkan data transaksi dari media sosial dan analisis perilaku pelanggan. Data ini dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan memahami referensi pelanggan. Dalam memilih model yang paling sesuai, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, tingkat kesulitan pembuatan, jenis barang yang dijual, strategi promosi, dan bagaimana bangunan kepercayaan serta kesetiaan konsumen. Setiap model memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri, sehingga pemilik bisnis harus menyesuaikan pilihan mereka dengan tujuan dan sumber daya yang tersedia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur bahasa saya. Terima kasih.